Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kita juga pada saat ini akan menunjukkan bagaimana pertemuan Fabiano Caruana menghadapi Hikaru Nakamura pada Norway Chess 2024. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak teman-teman. Pertama kita akan melihat bagaimana permainan yang terjadi pada sesi klasik. Langkah dimulai Fabiano Caruana dengan E4, lalu E5 oleh Hikaru Nakamura, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6, pertahanan dua kuda two knight defense, dan D3 mensupport pion sentral, H6 tentunya menjaga petak penting G5. Pion ke C3, berlanjut dengan gajah ke C5, masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Benteng ke E1, dilanjutkan D6, mengaktifkan juga gajah ke depan. H3 mencegah juga kuda maupun gajah menempati petak G4. Gajah ke B6 berlanjut, lalu kuda B ke D2, A5 saat ini, dan gajah ke B5 langsung juga mengancam kuda di masa depan. Gajah ke E6 berlanjut dengan A4, kuda ke D7 mencoba juga membuka file F ke depan, rencana dari Hikaru Nakamura. Kuda ke C4 dilanjutkan, dan F5 betul saja teman-teman. Pertukaran pun disepakati oleh Fabiano Caruana dengan pion menerima pion, gajah menerima D4 saat ini, dan E4 menolak kembali mengancam kuda. Kuda mundur ke H2, lalu D5 lagi-lagi mengancam kuda. Saat ini kuda menerima gajah, pertukaran, dan berlanjut juga saat ini, yaitu dengan pion ke F3, mencoba juga mendobrak pion sentral. Dilanjutkan dengan pertukaran pun diterima, menteri menerima, dan kuda ke E7 saat ini. Menteri ke G3 di mana juga ke depan gajah mengancam pion H6 di mana pion G7 sedang dipin. Maka saat ini kuda ke G6, berlanjut benteng ke F1, C6 saat ini. Ini adalah sebuah langkah brilian teman-teman yang ditemukan oleh Fabiano Caruana. Kira-kira langkah apa itu? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan benteng memukul gajah, pengorbanan kualitas. Benteng menerima idenya, gajah ke D3 kembali mengancam benteng, mengancam kuda. Dan opsi balasan terbaik dimainkan oleh Hikaru, menteri ke H4 teman-teman. Sehingga menteri saat ini juga memukul kuda, membawa menteri juga melakukan skak, raja ke H1, menteri ke E1 skak, kuda menutup sehingga benteng memukul kuda tempo skak, memberikan juga benteng terhadap dua perwira lagi teman-teman, sehingga dilakukan skak raja ke H2. Dan disinilah kita lihat cukup sebanding di mana gajah ke depan bersaing dengan kuda, maka menteri ke F7 menawarkan simplifikasi, menteri ke G3 menolak ancaman juga terhadap pion, raja ke H7, dan gajah ke F4 saat ini, benteng ke E8, B3, lalu setelah benteng ke E6 teman-teman. Di sini juga cukup sebanding, waktu juga masih banyak mereka teman-teman, dan mereka pun setelah langkah ke-30 ini sepakat untuk imbang. Inilah partai yang terjadi pada sesi klasikal. Dan untuk juga format Norway Chess, ketika imbang pada format klasik langsung dilanjutkan Armageddon dengan sisi waktu bahwa putih memiliki 10 menit sedangkan hitam memiliki 7 menit. Kita langsung ke permainannya. Dan inilah permainan pada Armageddon penentuan teman-teman. Fabiano Caruana lagi-lagi memulai langkah dengan pion ke E4 sehingga C5 dibalas. Pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, D4 terjadi. Pertukaran pion sentral, kuda ke F6, kuda ke C3, biasanya juga dengan pion ke A6 yaitu Nado Variation, tetapi E5 dipilih oleh Hikaru Nakamura membawa gajah ke B5 skak sehingga format di papan membentuk Venice Attack pada Sicilian Defense. Kuda menutup ke D7, maka kuda menyelamatkan diri ke F5. Saat ini juga sudah dihalangi tentunya gajah untuk mengancam ke depan, sehingga A6 untuk mengusir gajah. Gajah mundur ke E2, maka kuda saat ini bisa berangkat ke C5 teman-teman, dimana juga membuka saat ini gajah mengancam kuda. Kuda mundur ke G3 dan B5 berlanjut dengan ide mempersiapkan fianchetto, lalu ke depan mendorong juga teman-teman, mengurangi juga bahwa perlindungan terhadap pion sentral. Dan melihat hal ini tentunya, maka A6 dibalas oleh Fabiano Caruana. Gajah ke E7 mempersiapkan juga rokade, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja.
Berlanjut dengan gajah ke E3. Di sini gajah ke B7 3 kali mengenakan pion sentral, maka gajah ke F3 3 kali mendukung pion sentral. G6 saat ini cukup juga langkah propelaktor mencegah skakmat di baris ke-8 juga mencegah kuda ke depan untuk advance ke petak strategis. Menteri ke D2 dilanjutkan selain juga mengancam ke depan ke sayap raja menghubungkan benteng satu sama lain. Pion ke H5, lalu gajah ke H6 langsung mengancam benteng. Benteng menghindar ke E8, benteng ke E1 mencoba sentralisasi benteng. Kuda ke E6 dilanjutkan, lalu benteng ke D1, kuda ke D4 tepat waktu manuver di sentral. Disinilah teman-teman, sebuah juga langkah yang sangat menarik ditemukan oleh Fabiano Caruana. Anda post speed ini, apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan kuda ke F5 dan ini langkah brilian. Mengapa brilian? Di sini kuda dibuat menerima kuda dan ini adalah opsi terbaik. Karena apabila dibuat pion menerima teman-teman, ini adalah dua langkah skakmat dimulai menteri ke G5 skak. Artinya apapun respon dari hitam, maka menteri ke G7 di langkah selanjutnya adalah skakmat. Oke teman-teman, dan kita kembali di dalam pose seperti ini. Tentunya kuda dibuat menerima kuda, pion menerima, dilanjutkan gajah menukarkan gajah, pion lagi-lagi menerima. Kita lihat teman-teman bagaimana 3 pion bertumpuk, menteri ke C8, lalu pertukaran pion pun terjadi dan gajah ke G5 saat ini. Menteri ke F5 menekan juga pion ke depan, gajah memukul kuda, pertukaran menteri menerima, kuda ke sentral mengancam menteri mengancam gajah, menteri menerima pion F3 dan benteng juga mengancam menteri. Menteri kembali ke F7 dan benteng ke G3 mengepin juga pion ke depan. Dengan ini juga mungkin menteri bermanuver ke depan untuk mengancam pion H5. Gajah ke-4 dilanjutkan mengancam benteng simpel. Benteng berpindah ke file H adalah sebuah opsi yang disarankan komputer. Di sini juga mempertahankan pinan mundur ke G2. Maka raja ke H7 melepaskan pinan. Kuda ke C3 mereposisi diri ke depan, mungkin ada potensi untuk forkingan sehingga memaksa gajah menukarkan terhadap kuda di masa depan. E4 dilanjutkan dan menteri ke E2 fokus juga rencana ke depan memantau pion ini di masa depan apabila juga ada sewaktu-waktu untuk kembali juga 2 kali menekan pion. Saat ini menteri ke F3 menawarkan pertukaran, maka benteng juga langsung menerima pion. Benteng ke D8 memaksa pertukaran, apabila tidak diterima cukup juga rentan ke depan teman-teman, sehingga pertukaran pun terjadi. Raja ke F1, langkah pion melaju adalah sebuah pilihan, namun Hikaru Nakamura menteri ke F4 cukup masuk akal tentunya, di mana ke depan melakukan skak teman-teman. Menteri ke E3, menteri ke F3, H3 saat ini, benteng ke D6, lalu benteng ke G1, A5 dan B4 saat ini menawarkan pertukaran terjadi. Langkah benteng untuk ke file A adalah pilihan terbaik, tetapi langkah pancinganlah yang dimainkan oleh Hikaru. Ia juga langsung gajah untuk mengancam kuda ke depan teman-teman. Ini adalah langkah pancingan bahwa benteng untuk mengancam menteri satu-satunya untuk tetap sebanding. Tetapi di sini juga waktu sudah mulai tertekan. Kita lihat teman-teman bahwa Fabiano Caruana memilih dengan menteri menerima pion ini, dengan ide menteri menerima menteri, kuda menerima. Akan tetapi ini langkah blunder teman-teman. Apa langkah sederhana? Coba lihat taktik untuk Hikaru unggul menang di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu simple, benteng melakukan skak tentunya. Oke, menteri menutup dimakan saja, dan di sini juga bahwa Fabiano Caruana menyerah karena apapun opsinya kuda menerima meninggalkan perlindungan dari menteri, maka menteri memukul menteri. Cukup mudah ke depan bagi Hikaru memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik teman-teman. Inilah bagaimana partai Armageddon, di mana justru teman-teman jangankan imbang, Hikaru Nakamura dapat memenangkan permainan. Berikut akurasinya. Fabiano Caruana memiliki akurasi 78,9% dengan satu langkah brilian dan Hikaru Nakamura 84%. Adapun tentunya sesi Fadil yang sangat menarik. Selamat menjawab di kolom komentar. Coba lihat teman-teman, langkah menteri pengorbanan ke H8 ini langkah brilian atau justru langkah blunder? Mari sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Cek juga di layar akhir video menarik kami selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.